Bab ke-61. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari ini, SMA Harapan Bangsa tampak lebih ramai dari biasanya karena ajang lomba basket sedang berlangsung. Pembukaan perlombaan pun digelar meriah dengan pertunjukan tarian dari klub tari SMA Harapan Bangsa. Pembukaan perlombaan seperti ini belum pernah ada sebelumnya, dan ini menjadi nilai tersendiri bagi SMA Harapan Bangsa dari sekolah-sekolah lain dan para tamu undangan. Ada 6 sekolah yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selain para anggota tim basket, hadir pula cheerleader serta murid-murid pendukung dari masing-masing sekolah, membuat suasana semakin meriah. Sejak pagi, murid kelas 11 sudah sibuk menyiapkan stand makanan mereka masing-masing. Sementara itu, anggota OSIS tampak lebih sibuk mengatur segala keperluan acara. Dari pagi buta semenjak mereka datang ke sekolah, Dava belum juga terlihat oleh mata Galena lagi. Pemuda itu pasti sangat sibuk mengurus berbagai hal. Sementara itu, Galena duduk santai di stand makanannya bersama Clara dan beberapa teman sekelas lainnya. Mereka bergantian menjaga dagangan mereka yang menjual dimsum, basreng, dan dawet ayu. Tak lama, 3 pemuda datang menghampiri stand mereka. Dari seragam yang mereka kenakan, jelas mereka adalah peserta lomba dari salah satu sekolah. "Hei, kalian jualan apa nih? Cantik," tanya salah satu dari mereka dengan nada menggoda. "Dimsum, basreng, sama dawet ayu. Mau beli atau cuma iseng nanya?" Jawab Clara ketus, tak menggubris godaan pemuda itu. 2 dari 3 pemuda itu terlihat pecicilan, mirip seperti Haru dan Raka, ramai dan sedikit usil. Sementara yang satu lagi tampak lebih kalem, tapi dari matanya tersirat sesuatu yang sulit ditebak. Ada kelicikan yang samar di sana. Pemuda yang kalem itu menatap Galena lekat-lekat, seolah tengah menilai atau bahkan mengaguminya. Sementara itu, 2 temannya mulai melancarkan godaan mereka. Tapi jujur deh, kalian berdua cantik banget," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum lebar. "Iya, serius, kalau kalian jadi bonus pembelian, gue beli semua dagangan di sini," timpal yang satunya dengan nada bercanda. Clara mendengus dan melipat tangan di dada. "Maaf ya, tapi kita nggak termasuk dalam paket jualan." Galena tak banyak bicara. Tatapan pemuda kalem di depannya terasa mengganggu, seolah dia sedang membaca setiap gerak-geriknya. "Lo namanya siapa?" Akhirnya pemuda itu bertanya, suaranya tenang dan dalam sembari menatap Galena lekat yang membuat Galena merasa tak nyaman dan tak suka. Galena menatap pemuda itu dengan ekspresi datar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya risih. "Kenapa lo mau tahu?" balas Galena. Suaranya terdengar dingin. Galena sedang tidak mood, mungkin pengaruh dari datang bulan juga jadi moodnya berubah-ubah. Dan sekarang rasanya ia sedang malas untuk apa-apa. Contohnya bicara. Ia sedang malas untuk bicara rasanya. Pemuda itu menyunggingkan senyum tipis, entah mengapa senyum itu terasa seperti permainan. "Nggak boleh tahu. Kan biar kalau gue beli, gue bisa manggil nama lo, bukan cantik doang," ujarnya santai. Clara melirik ke arah Galena, tampaknya menangkap ketidaknyamanan sahabatnya ini. Selain itu, ia harus menjaga Galena dari para buaya seperti ini. Dengan cepat, ia menengahi. "Mau beli apa enggak? Kalau cuma mau modus, silakan pindah ke stand lain." 2 pemuda pecicilan itu justru tertawa mendengar respons Clara. Salah satu dari mereka bersiul kecil. "Galak juga ya, tapi malah makin menarik," godanya. Galena menghela napas, malas porsi, basreng 3, sama dawet ayu juga 3. Galena mengambil pesanan tanpa banyak bicara. Sementara itu, 2 temannya masih terus menggoda Clara yang semakin kesal dengan tingkah mereka. Setelah pesanan siap, Galena menyerahkan makanan dan minumannya dengan ekspresi datar. "Ini pesanan lo," katanya singkat. "Berapa?" tanya pemuda itu. 150.000.
Jawab Clara lantang. Mahal banget. Kaget dua pemuda lainnya. Dimsum kita ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Tegas Galena yang sudah kepalang kesal dengan tiga pemuda ini. Apaan? Perasaan sama saja. Nih, yang ini terbuat dari kepiting lasky yang masih fresh, dan yang ini terbuat dari daging ayam Bangkok langsung dari Bangkok. Ucap Clara sembari menunjuk dimsumnya. Hah? Ayam Bangkok langsung dari Bangkok? Kaget dua pemuda yang terlihat usil itu. Dan yang ini, udang dari Antartika, kita yang nangkap kemarin. Ucap Galena dengan malas dan ngasal. Segala bilang nangkep sendiri lagi. Udang Antartika? Teriak mereka bersamaan. Bahkan orang-orang lainnya yang berada di sekitar mereka juga ikut kaget. Udahlah, nih. Sana cepetan pergi. Ucap Galena menyerahkan kantong kresek berisi makanan-makanan yang berkualitas tinggi ini. Pemuda itu mengambilnya dan tak lupa menyerahkan uang untuk membayar makanan dan minuman yang dibelinya, lalu sebelum pergi, dia menatap Galena sekali lagi. Oh iya, nama gue Allen. Ucapnya pelan, masih dengan tatapan penuh teka-teki. Galena hanya mengangguk kecil tanpa membalas. Saat Allen dan teman-temannya berjalan pergi, Clara mendesah panjang. Gila, tuh cowok-cowok nyebelin banget. Galena hanya mengangguk malas menanggapi ucapan Clara. Ia duduk kembali dan memainkan ponselnya dengan malas. Di sisi lain, di tengah riuhnya suasana, Dava tetap sibuk menjalankan tugasnya sebagai ketua OSIS. Ia berjalan melewati kerumunan, memastikan segala sesuatu berjalan lancar, hingga akhirnya berhenti di pinggir lapangan. Dengan postur tegap dan aura karismatiknya, ia tampak seperti seorang CEO muda yang sedang mengawasi jalannya acara. Apalagi dengan satu tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana, kesan gagah dan berwibawanya semakin bertambah, membuatnya terlihat semakin memikat. Namun, pesonanya yang khas ini pasti menarik perhatian banyak orang, terutama para cheerleader. Mereka dengan sengaja lebih memperlihatkan lekuk tubuhnya, mencoba menarik perhatian Dava. Salah satunya adalah seorang perempuan berambut panjang dengan seragam ketat khas cheerleader, yang ternyata adalah kapten tim dari salah satu sekolah peserta. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah mendekati Dava, senyumnya menggoda. Hai, kamu ketua OSIS di sini, ya? Sapanya dengan suara manja. Dava melirik sekilas, lalu kembali fokus pada clipboard di tangannya tanpa menjawab. Perempuan itu tidak menyerah. Ia sedikit memiringkan tubuhnya, mencari celah untuk mencuri perhatian. Aku Feni, kapten cheerleader dari SMA Bakti Jaya. Katanya sambil menyodorkan tangan, berharap Dava menyambutnya. Dava tetap tidak bergeming, ia tetap fokus pada pertandingan dan kembali meneliti jadwal pertandingan tanpa menyentuh tangan yang disodorkan kepadanya. Feni mengerjapkan mata, sedikit tak percaya dengan respons dingin Dava. Kebanyakan laki-laki biasanya langsung terpesona atau setidaknya bersikap lebih ramah kepadanya. Jati, kamu nggak mau kenalan lebih jauh? Lanjutnya, berusaha mempertahankan senyumnya dan memaju-majukan tubuhnya ke arah Dava, bermaksud menggoda ketua OSIS ini. Dava akhirnya menatapnya, ekspresinya tetap datar. Gue sibuk, minggir. Ucapnya dingin, lalu melangkah pergi begitu saja. Feni terdiam di tempat merasa malu dan kesal, karena merasa seperti baru saja ditolak mentah-mentah. Sementara itu, beberapa cheerleader bisik, sebagian tampak geli melihat usaha Feni yang gagal total. Dava sendiri tetap tenang, tidak terpengaruh sama sekali. Baginya, hanya ada satu perempuan yang menarik perhatiannya dan itu bukan Feni ataupun cheerleader lainnya. Siapa dia? Tentu saja Galena, sang kekasih alias istrinya sendiri yang memiliki tubuh bak gitar Spanyol yang terawat, sangat indah dan memikat. Menjelang siang, waktunya bergantian orang-orang yang akan menjaga stan makanan milik kelas Galena. Kini Galena pergi dari sana sembari menenteng kantong plastik yang berisi dimsum, basreng dan dawet ayu.
Tujuannya adalah suaminya, ia akan menghampiri Dava di area lapangan. Kelihatannya pemuda itu masih sibuk, sampai-sampai tak mengecek pesan yang ia kirimkan. Sedangkan Clara sudah pergi pacaran dengan Kafka di taman belakang. Jangan mikir yang aneh-aneh karena taman belakang yang sepi, mereka pacarannya di atas pohon mangga, sedang nangkring seperti monyet, menikmati manisnya mangga di siang bolong ini. Kini Galena telah sampai di pintu masuk lapangan basket, namun ia tak langsung masuk, melainkan berdiri di depan pintu sembari mengedarkan pandangannya mencari suaminya. Nah dapat, ucapnya senang hendak menghampiri Dava yang sedang sibuk berbicara dengan Alvin, Raka, dan beberapa anak OSIS lainnya. Galena hendak melangkah ke arah Dava, namun seseorang yang tak ia inginkan kehadirannya malah mengganggu langkahnya menuju suami tercinta. Galena menghela napas panjang, berusaha menahan rasa jengkelnya saat Ellen berdiri menghadangnya. Sepertinya Ellen baru saja menyelesaikan pertandingan bersama temannya yang berdiri di belakangnya ini. Terlihat keringat masih bercucuran di tubuh mereka. Hai, kita ketemu lagi. Sapa Ellen dengan senyum yang menurutnya mungkin keren, tapi bagi Galena justru menyebalkan. Galena malas menanggapi dan mencoba melangkah pergi, tapi Ellen malah bergerak menghalangi jalannya lagi. Santai dong, gue cuma mau kenalan lebih dekat. Masa segitu aja nggak boleh? Katanya dengan nada santai yang justru bikin makin risih. Sifat aslinya sekarang terlihat, tak sekalem tadi saat membeli dagangannya. Galena menatapnya tajam. Nggak tertarik. Minggir. Ucapnya hendak pergi. Namun, Ellen malah tertawa kecil, lalu tanpa izin mencekal tangan Galena bermaksud menghentikan langkah gadis itu. Seketika itu juga, Galena menghentakkan tangannya dengan kasar hingga terlepas. Jangan kurang ajar ya, katanya kesal. Teman-teman Ellen yang ada di belakangnya mulai berkumpul, seolah momen ini hiburan buat mereka. Ellen sendiri tampak makin menikmati situasi, merasa punya kendali atas keadaan. Dari kejauhan, Dava yang sedang berbicara dengan Alvin dan Raka langsung menyadari ada yang tidak beres karena melihat ramai-ramai di pintu masuk lapangan. Pandangannya langsung tertuju pada Galena yang tampak kesal di tengah-tengah kerumunan para pemuda yang sepertinya tengah menggodanya. Ekspresi Dava berubah dingin. Tanpa pikir panjang, dia melangkah dengan mantap menuju mereka. Langkahnya tenang, namun ada aura mengintimidasi yang langsung membuat beberapa teman Ellen menyingkir dengan canggung memberikan jalan kepada Dava untuk lewat. Langkahnya santai, tapi sorot matanya tajam menusuk langsung ke Ellen. Begitu tiba di antara mereka, Dava berdiri tegap di depan Galena, menjadi pembatas yang jelas antara dirinya dan Ellen. Kenapa ribut-ribut bergerombol di depan pintu? Suara Dava datar, tapi ada ketegasan yang bikin suasana langsung berubah tegang. Ellen menatapnya dengan senyum tipis, berusaha bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gua cuma mau kenalan sama dia. Jawab Ellen santai menatap Galena. Dava tak bergeming, hanya menatap Ellen tanpa ekspresi. Jangan ganggu dia, ucap Dava tegas. Ellen terdiam sejenak, lalu terkekeh kecil. Kenapa? Nggak ada urusannya sama lo kan? Jangan mentang-mentang lo ketua OSIS di sini, lo bisa ngatur kita senaknya? Ucap Ellen menatap Dava tak suka. Jika siswa lain memang bukan urusan gue, tapi ini cewek gue. Ucap Dava tegas dan menekankan kata cewek gue agar Ellen paham. Matanya masih tertuju pada Ellen, dingin dan tajam. Setelah beberapa detik hening, Dava mengulurkan tangan dan tanpa banyak bicara, menarik pergelangan tangan Galena, membawanya pergi dari sana. Galena tidak melawan, hanya mengikuti langkah Dava yang tegap dan tanpa ragu. Karena hanya bersama Dava ia merasakan kenyamanan ini. Di belakang, Ellen menatap kepergian mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan, entah kesal, atau mungkin ada sesuatu yang lain dalam pikirannya. Setelah kepergian Dava, semua anak OSIS yang tadi mengikuti Dava juga ikut pergi dari sana. Bedanya mereka pergi ke ruang OSIS untuk istirahat dan membahas tentang acara ini.
Sedangkan Raka dan beberapa anak OSIS yang memang mengikuti lomba basket, mereka memisahkan diri kembali ke tim mereka. Karena setelah ini tim basket SMA Harapan Bangsa akan maju dalam pertandingan. Selain itu, dari kejauhan di antara kerumunan anak tim basket SMA Harapan Bangsa, Ravan melihat Dava yang menarik tangan Galena lembut membuatnya merasa kesal. Dan selama ini ia belum mengetahui kabar Galena dan Dava yang ada hubungan, karena kesibukannya latihan basket dan memang ia yang selalu berangkat mepet membuatnya benar-benar kudet.